Jadi semua kembali lagi ke dasar, ke awal semula. Emas sebagai standar cadangan negara di seluruh dunia. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Dan saya melihat di masa depan kita semua 7-8 tahun lagi akan kembali semuanya ke dasar sebelum 1971. Jadi semua kembali lagi ke dasar, ke awal semula. Emas sebagai standar cadangan negara di seluruh dunia. Itu akan terjadi 7-8 tahun. Karena di masa depan saya melihat selama ini kan Amerika mencetak uang tidak berdasar cadangan emas. Amerika mencetak uang tidak berdasarkan emas. Apa Pak dasarnya Pak? Nah, itulah 7-8 tahun lagi akan dimulai. Ya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Pak Daud putus Pak Daud. Boleh diulang? Itu akan dimulai. Mosi tidak percaya. Ya. Itu terjadi 7 tahun. Iya Pak Daud. Nah, nanti semua akan kembali ke basic dasar emas, perak, dan tembaga. Ya. Nah, Jelas Pak Daud. Itu 7 tahun lagi. 7-6 tahun lagi. 7 tahun lagi. Ya, Pak Daud. Itu akan dimulai. Iya Pak Daud. Nah Pak Daud tadi apa? Jelas Pak Daud. Menurut Pak Daud punya penafsiran nih tentang Raja Selatan itu hampir sama dengan yang Ratu Selatan Pak Daud. Apakah Ratu Selatan yang di Alkitab singgung-singgung perumpamaan itu hubungannya dengan ini Pak? Cerita hikayat, cerita daripada masyarakat daripada Ratu Kidul Pak Daud. Pokoknya ndak usah mumet menafsir.
Yes. Tapi yang jelas saya beritahu, Cina akan menguasai ekonomi dunia. Cina berarti akan mengontrol atau menguasai Pak Daud? Mengendalikan. Mengendalikan Pak Daud ya. Sampai segitunya Pak Daud ya. Dan ingat US ada mosi tidak percaya 7 tahun lagi. 7 tahun lagi ada mosi tidak percaya kepada dolar Pak Daud ya. US dollar. Jadi sehingga akan kembali dasar cadangan adalah emas. Cadangan adalah emas. Oke. Maka terjadi 35 juta. Yes, Pak Daud. Ya, berarti 7 tahun ke depan ini kita masih aman nggak pegang dolar Pak Daud? Pak Daud, suaranya putus-putus Pak Daud. Apakah 7 tahun ke depan ini kita masih aman pegang dolar Pak Daud? Pak Daud? Apakah 7 tahun ke depan ini kita masih bisa pegang mata uang dolar? Saya kasih tahu. Ya Pak Daud. Bahwa 10 tahun lagi mau siap percaya itu tadi. Oke. Ada lagi Pak Daud dan itu akan membuat harga emas naik tembus 5 juta di 2035. Harga emas Pak Daud sudah prediksikan sekarang di tahun 2035 akan naik sampai 5 juta per gram Pak Daud ya. Iya. Dan tentang 2025 sampai 2030 akan 350. Wow. Tinggi sekali Pak Daud ya, luar tembus biasa. Berapa? 250 Pak Daud. 3 juta. Pak Daud, maaf suara Pak Daud putus-putus Pak Daud. Sinyal Pak Daud kurang bagus. Boleh diulang Pak Daud? Haleluya. Emas ya akan tembus 3 juta 250. 3.250.000 di tahun berapa Pak Daud? Rentang 2025 sampai 2030. 2025 sampai 2025 sampai 2035 Pak Daud ya. 30. Oke, berarti 5 tahun lagi Pak Daud ya. Iya. Wow. 3.250.000. Jadi yang belum nikah mendingan beli emas cincin dari sekarang, ntar tinggal dilonggarin atau tinggal di yang penting udah punya dulu aja deh cincin emasnya. Gitu Pak Daud ya. Bukan masalah itu Thomas. Masih ada alternatif. Pakai aluminium. Tapi kan kepercayaan kita kan pakai emas Pak Daud, lambangnya nggak mau pakai aluminium Pak Daud. Yang jelas, Thomas. Iya Pak Daud. Bahwa nanti emas akan tembus 3.250.000. Wow. Udah jelas? Jelas Pak Daud. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Tembus berapa Thomas? 3.250.000. Rentang 2025 sampai 2030.
30. Rentang waktu 2025 sampai 2030. Siap Pak Daud? Dalam 5 tahun ini. Dalam 5 tahun ini tembaga akan naik. Oh, tembaga juga akan naik Pak Daud ya? Karena untuk kebutuhan industri global. Kebutuhan industri global. Siap Pak Daud? Jadi saudara semua, kita semua akan kembali. God is money. God is money. Uangnya Tuhan. Oh ya. Siap Pak Daud. Kenapa emas kembali lagi? Sekalipun ada teknologi untuk menciptakan emas, tetap biayanya itu lebih besar daripada emasnya. Ya Pak Daud. Mas. Ya Pak Daud. Kalau tembaga ini ambil sahnya. Ambil apa Mas? Suara Pak Daud nggak jelas Pak Daud, maaf. Sekalipun apa Pak Daud? Oh, malah menghilang. Baru bilang sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, kita tunggu Pak Daud. Pak Daud masuk lagi. Pak Daud. Yes, sudah bagus pasti suara sinyal ini ya. Ya Pak Daud. Oh, Thomas. Ya, nah ini jelas Pak Daud. Lanjut. Tembaga nanti. Ya. Ambil papernya atau sahamnya. Oh, jadi kita dianjurkan untuk beli ambil sahamnya Pak Daud ya. Sahamnya atau papernya. Atau papernya ya. Oke. Oke Pak Daud. Itu akan naik. Akan naik 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tapi yang jadi kesedihan saya, siapa yang ngasih komisi kita berdua Thomas? 2%. Nanti pasti ada yang tergerak hati Pak Daud. Ngasih berapa Thomas? 2% Pak Daud. Karena kita kan tukang pos, messenger, penyampai pesan. Iya. Ya, yang sudah dapat berkat jangan lupa ngasih tukang posnya. Tukang posnya Pak Daud Tony 2%. Sama. Betul teman. Betul Pak Daud. Jadi untuk khusus tembaga ambil sahamnya atau papernya. Iya. Iya, karena nanti akan naik ya. Jelas dan jangan lupa 2% buat Pak Daud sebagai posnya Tuhan. Jelas Pak Daud. Itu 2025 sampai 2020. Rentang itu emas tembus 3.250.000. Tahun 2025 rentan ke tahun 2030 emas akan naik 3.250.000 saja. Dan 10 tahun 2035 tembus 5 juta. Oh, tembus sampai 5 juta.
Jadi kalau ngejar emas, modal kita terlalu besar. Berat. Jelas? Jelas? Jelas Pak Daud. Kita main aja, semua anak Tuhan, perak dan tembaga. Siap. Karena komponen tembaga lebih diperlukan untuk dunia. Siap. Karena untuk industri. Siap. Jelas? Jelas Pak Daud. Emas, perak, tembaga itu kan satu tambang. Betul. Mining. Betul. Jelas? Jelas Pak Daud. Dan batu bara. Iya Pak Daud. Batu bara nanti akan mulai menaik juga 3 sampai 4 tahun. Batu bara akan naik 2 sampai 3 tahun ke depannya Pak Daud. 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 5 tahun ya Pak Daud. 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun Pak Daud ya. Jangan ditambahin, dikurangi Thomas. Nanti investasi bingung. Enggak Pak Daud, habis suara Pak Daud ini lagi nggak jelas. Jadi telinga saya ini agak terganggu. Jadi batu bara itu akan naik. Sekarang harganya kan jatuh. Nanti akan mulai merangkak naik. Itu 3 tahun lagi. Oke. Jelas? Jelas Pak Daud. Tapi sayangnya siapa yang ngasih komisi persen sama tukang pos ini? Siapa yang ngasih komisi? Pak Daud kasih informasi yang bisa membantu untuk semua bisa mendapat keuntungan Pak Daud ya. Jadi ini baik Thomas. Amin. Tuhan tunjukkan saya masa datang. Ya. Tetapi saya tidak bisa beli Thomas. Karena uangnya kurang. Uangnya kurang. Tuhan itu baik. Kalau saya punya uang, semua habis. Tapi uang apa? Uang kurang. Uang kurang. Jadi matilah berkat yang Tuhan berilah Thomas. Amin. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan Pak Daud ya. Saya terus terang memberitahu tentang perak. Tidak beli perak. Karena apa Thomas? Tidak ada duit. Nggak ada duit. Tapi hanya ditunjukkan masa depan. Yes. Itu lukis. Ya, itulah melukis sawah berpuluh-puluh hektar, tetapi di lukisan. Jelas Thomas? Jelas Pak Daud. Yang kedua, yang beritahu tentang emas. Tapi Pak Daud, tapi tidak beli emas. Tidak beli emas. Kenapa Thomas? Nggak ada duit. Ya, Tuhan tuh baik. Baik. Kalau saya diberitahu masa depan, saya punya uang, ya kan repot Thomas. Betul, padahal langsung borong semua. Langsung saya borong semua. Langsung borong semua. Makanya Tuhan tuh baik, menunggu belas kasihan. Tunggu Tuhan nanti. Dan komisi berapa? Komisi 2%. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini,
marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak, bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan,
Apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras.
ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.